Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 6 Pengkajian Budaya dari jurusan Sastra Jepang. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang ruang dan media sosial. Berikut adalah pemaparan dari kelompok kami. Ruang dan media sosial. Ruang merujuk pada dimensi atau luas. Kata ruang digunakan untuk merujuk pada suatu area atau bidang yang memiliki batas-batas tertentu, baik secara fisik maupun abstrak. Sedangkan tempat lebih mengacu pada lokasi atau posisi. Contoh ruang adalah penggunaan kata ruang dalam ruang kelas, ruang tamu, ruang diskusi yang merujuk pada area yang digunakan untuk tujuan tertentu. Sementara contoh tempat, misalnya tempat parkir, tempat makan, tempat wisata, dan lain-lain. Dalam konteks tertentu, tempat juga dapat digunakan untuk menyebutkan alamat atau lokasi yang lebih spesifik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang homogenisasi budaya di era digital, khususnya di ruang media sosial. Menjadi fenomena yang semakin signifikan dan kompleks, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengaruh budaya global dapat dengan cepat menyebar dan meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap homogenisasi budaya dalam konteks ruang dan media sosial, menyoroti dampaknya terhadap beragam budaya lokal, identitas, dan interaksi sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan homogenisasi budaya. Homogenisasi budaya merujuk pada proses di mana unsur-unsur budaya menjadi seragam atau konvergen di tingkat global. Media sosial sebagai salah satu kekuatan utama dalam pembentukan opini dan pertukaran informasi, memainkan peran sentral dalam menyebarkan dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya ini. Dalam analisis ini, fokus akan diberikan pada beberapa aspek kunci homogenisasi budaya yang termanifestasi di ruang digital. Yang pertama, dominasi budaya global melalui media sosial. Media sosial menjadi saluran utama bagi penyebaran budaya global. Konten yang diproduksi di pusat-pusat media utama, terutama di negara-negara barat, sering mendominasi algoritma dan ditentukan dalam feed pengguna di seluruh dunia. Sebagai contoh, tren fashion, musik, dan gaya hidup yang berasal dari negara-negara maju mendapatkan visibilitas yang besar. Sementara, budaya lokal terkadang terabaikan. Saya akan menjelaskan pengaruh algoritma dan filter bubble. Algoritma media sosial yang dirancang untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna dapat menjadi faktor utama dalam homogenisasi. Algoritma cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi sebelumnya, menciptakan apa yang dikenal dengan filter bubble. Hal ini dapat mengisolasi pengguna dalam lingkaran informasi yang terbatas, memperkuat tren homogenisasi, dan mengurangi paparan terhadap keragaman budaya. Selanjutnya, bahasa Inggris sebagai dominan. Dominasi bahasa Inggris di platform media sosial global juga merupakan faktor homogenisasi yang signifikan. Konten berbahasa Inggris mendapatkan lebih banyak pengakuan dan jangkauan, menyebabkan budaya yang dipromosikan melalui bahasa ini lebih mudah menyebar dan diadopsi oleh komunitas di berbagai belahan dunia. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan tentang dampak terhadap identitas budaya lokal. Nah, homogenisasi budaya melalui media sosial tidak hanya mempengaruhi aspek-aspek eksternal, tetapi juga merasuki identitas juga ke budaya lokalnya. Fenomena ini dapat memicu dilema antara mempertahankan keaslian budaya dan juga mengadopsi tren global. Dalam banyak kasus, elemen-elemen lokal dapat tereduksi, terkurangi, atau bahkan hilang karena tekanan globalisasi yang ditimbulkan oleh media sosial. Nah, poin pertamanya adalah pertentangan identitas. Pengguna media sosial seringkali dihadapkan pada pertentangan identitas antara nilai-nilai lokal dan juga global. Sebagai contoh, kaum muda dalam masyarakat tertentu mungkin merasa terdorong untuk mengadopsi gaya hidup atau tren yang mendominasi media sosial, bahkan jika hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai tradisional mereka. Poin kedua adalah kesenjangan generasi. Dalam masyarakat yang mengalami perubahan budaya yang cepat, terjadi kesenjangan antara generasi yang menganut nilai-nilai tradisional dan generasi yang lebih terbuka terhadap pengaruh global. Hal ini dapat menciptakan konflik budaya internal di masyarakat.
Lalu, poin berikutnya ada pengaruh budaya kekinian. Homogenisasi budaya melalui media sosial dapat menciptakan kecenderungan untuk menganggap budaya lokal sebagai ketinggalan zaman atau kurang menarik. Masyarakat dapat merasa terdorong untuk mengadopsi tren global untuk meraih penerimaan dan relevansi dalam ruang digital. Selanjutnya, tantangan dalam menanggapi homogenisasi budaya. Meskipun homogenisasi budaya menimbulkan sejumlah tantangan, ada upaya dan inisiatif yang dapat diambil untuk meresponnya. Poin pertama, pemberdayaan identitas lokal. Mendorong pengguna media sosial untuk memahami dan menghargai kekayaan identitas budaya lokal, mereka dapat menjadi langkah penting. Promosi dan pendukungan terhadap konten lokal dapat memperdayakan komunitas untuk mempertahankan keberagaman budaya mereka. Poin kedua, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran akan dampak homogenisasi budaya dapat membantu pengguna media sosial lebih kritis dalam menyaring dan mengonsumsi konten. Pendidikan mengenai keberagaman budaya dan pentingnya pelestarian warisan lokal dapat memberikan landasan bagi resistensi terhadap homogenisasi. Lalu poin yang ketiga, partisipasi aktif dalam pembentukan konten. Mendorong pengguna untuk aktif berkontribusi pada pembentukan konten dapat menciptakan ruang yang lebih beragam dan memerangi homogenisasi. Ini dapat melibatkan pembuatan dan penyebaran konten yang mencerminkan kekayaan budaya setempat. Kesimpulannya, homogenisasi budaya di ruang dan media sosial adalah fenomena yang memerlukan analisis kritis agar dapat memahami dampaknya terhadap keberagaman budaya, identitas, dan interaksi sosial. Sementara, media sosial memberikan kemungkinan untuk pertukaran budaya yang positif, perlu ada perhatian khusus terhadap risiko homogenisasi yang dapat merugikan keanekaragaman dunia. Melalui upaya pendidikan, pemberdayaan identitas lokal, dan partisipasi aktif dalam pembentukan konten, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan keberagaman budaya dan mengatasi tantangan homogenisasi dalam era digital pada saat ini. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya.